terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast Kabar Bahalap. Hari ini, Kamis 30 Mei 2024. Bersama saya, Diakon Rustinun Bikajina dari Majelis Jemaat GKE Pelangka 1 Lingkungan Pelayanan 2. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu sepanjang malam Engkau telah pelihara tidur kami. Tuhan telah membangunkan kami pagi hari ini dengan kesehatan kekuatan yang baru datang daripada-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Di bawah perikop lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Jopim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum, di Silo berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan
Karena Hana berkata-kata dalam hati dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakitnya hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu ia berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kabar bahalap yang ditulis oleh Pendeta Denny Estiha diberi tema ketabahan dalam pergumulan hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poligami merupakan praktik yang umum terjadi di kalangan Israel. Seringkali terjadi ketika istri pertama tidak dapat memiliki anak, namun praktik ini tidak selalu membawa kebahagiaan. Sebaliknya, seringkali poligami justru menimbulkan kekecewaan yang merusak hubungan dalam keluarga. Para ahli menyoroti dampak emosional dan psikologis yang rumit, serta masalah yang timbul terutama bagi anak-anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan hubungan dan keadilan dalam masyarakat. Cerita tentang Hana, istri Elkana, menggambarkan penderitaan yang dialami akibat kemandulannya, terutama dari Penina, istri kedua Elkana. Kemandulan sering dianggap sebagai aib, bahkan hukuman Tuhan, yang membuat Hana merasa terhina. Tidak hanya itu, kepedihan Hana semakin bertambah karena suaminya tidak memahami perasaannya. Bisa kita lihat dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Namun di tengah penderitaannya, Hana memutuskan untuk berdoa dengan tulus kepada Allah di rumah Tuhan, memohon agar diberikan seorang putra. Ia bahkan bernazar untuk mempersembahkan anak itu kepada Tuhan sejak masa kanak-kanaknya. Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 11. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan Hana begitu berat sehingga ia berdoa dengan begitu lama tanpa bersuara, sehingga Imam Eli mengira bahwa ia sedang mabuk. Namun setelah menjelaskan persoalannya kepada Eli, Hana diberi jaminan bahwa doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Bisa kita baca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 13 sampai yang ke-16. Dan sungguh Tuhan mengabulkan doa Hana dengan membuatnya mengandung dan melahirkan Samuel.
Itu kita lihat pada ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Bagi Hana, Samuel adalah anugerah dari Allah. Karena itulah ia memenuhi janjinya untuk mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Cerita ini tidak hanya menggambarkan kesetiaan Hana pada janjinya kepada Tuhan, tapi juga memberikan gambaran tentang kekuatan iman dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Hana memberikan pengajaran bahwa orang percaya tidak terlepas dari tantangan hidup. Dalam situasi sulit seperti itu, perasaan sedih atau putus asa bisa saja muncul. Namun, penting untuk kita tetap tegar dan tidak menyerah kepada Tuhan. Kita perlu mendekatkan kepada Allah dengan membawa semua permasalahan dan kegelisahan kita dalam doa. Dan namun yang terpenting, kita harus mencari kehendak-Nya dalam doa kita, bukan hanya memohon pemenuhan keinginan kita. Bisa kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Allah menjanjikan damai sejahtera bagi mereka yang berdoa dengan tekun dan penuh keyakinan. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan kita kedamaian di tengah pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas firman dan renungan yang telah kami dengar. Dan pada saat ini kami selalu diajarkan untuk berbuat dan bertindak seturut kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kami ketabahan dalam menghadapi pergumulan hidup. Tuntun hidup kami ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian podcast Kabar Bahalap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.